Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Itu tadi adalah video pengeboran sumur bor. Jadi itu adalah proses mengebor sumur yang menggunakan bor gitu ya, sumur bor lah istilahnya. Itu adalah prosesnya sedikit. Sayangnya tadi saya mengambil video sedikit pas datang ke kantor. Proses sudah begitu dan tidak dari awal sampai akhir. Tetapi saya sudah bisa mengira-ngira seperti apa cara kerjanya. Bagaimana sih proses dia mengebor sehingga dia bisa mendapatkan air. Oke, mari kita bahas. Sumur bor prosesnya sebenarnya sederhana sekali, sangat simpel. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pipa besi yang di dalamnya ada mata bornya. Kemudian pipa ini diputar menggunakan mesin dan disembur menggunakan air. Jadi air dari pompa air dimasukkan ke selang, ke pipa, ke bawah sini, kemudian disemburkan ke bawah sambil diputar, matanya menggali tanah, kemudian air ini menembak tanah tersebut dan mengeluarkannya untuk pembuangan. Itu adalah konsep yang paling sederhana sekali. Jadi prosesnya seperti itu saja. Nah, apa sih bagian-bagian dari alat bor ini? Jadi simpel saja. Ini adalah mesin. Jadi ini mesin pompa air biasa, mesin dengan tenaga penggerak bensin yang umumnya hanya ber-cc 50 saja, 50 cc dalam mesinnya. Kemudian dia memutar gearbox. Ini adalah gearboxnya. Nah, gearbox ini selain sebagai kopel atau kopling, dia juga membalikan arah. Jadi ini adalah reducer, jadi putaran tinggi yang dikonversi menjadi putaran rendah sehingga mendapatkan torsi yang tinggi. Putarannya tinggi dengan torsi rendah, tetapi begitu dimasukkan ke gearbox, dia torsinya akan tinggi sehingga dia bisa ngebor tanah dan bebatuan umum yang masih bisa ditembus dengan mata umum, karena ini matanya menggunakan mata buatan yang tidak menggunakan mata intan seperti pada bor modern. Nah, gearbox ini juga membalik arah. Jadi sebenarnya arahnya kan putar mesin menyamping seperti ini, tapi kemudian dia akan dibalik sehingga mengarah ke bawah untuk disambungkan ke pipa. Itu ya, jadi pipa itu. Nah, ini ada pipa menyamping. Jadi pipa menyamping ini adalah pipa yang dihubungkan dengan pompa air, di mana pipa ini bisa berputar bebas seperti itu, dan juga masuk air ke dalam. Kemudian dia akan menyembur ke batang pipa dan turun ke bawah sehingga dia bisa menembakkan air ke dalam tanah, sekaligus memperlunak tanah dan bebatuan yang masih bisa ditembus oleh mata bor untuk kemudian dibuang melalui pipa pembuangan. Pengeboran akan dilanjutkan terus dan pipa disambung dari pipa satu ke pipa kedua dengan ukuran 3 meter yang disambung-sambung terus sampai mendapatkan pasir. Jadi pasir yang sudah keluar dari pembuangan, maka pengeboran biasanya disudahi, karena biasanya batas mereka mendapatkan air adalah jika pasir sudah keluar dari dalam tanah, di mana pasir adalah tempat mengalirnya air di dalam tanah, biasanya di kedalaman minimal 15 meter hingga 20 dan di atas 30 meter, itu kata mereka. Oke geng, itu saja ilmu pengetahuan umum dan teknologi kali ini.
membahas tentang sedikit cara kerja dari alat sumur bor. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman. Salam Iptek 51 dan bye-bye.